Bapak Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang luar biasa bagi kita. Sehat itu baru terasa luar biasanya setelah menjalani rasa sakit. Kebetulan saya 2 hari ini sebetulnya nyaris tidur saja. Jadi saya balik hari Jumat Sabtu itu sebetulnya praktis tidur saja, kecuali sebentar keluar karena memang diberi ujian diare luar biasa. Jadi yang keluar tuh air saja semuanya. Jadi 2 hari itu praktis saya istirahat di rumah dan sempat terpikir kemarin mau kontak Pak Haji Gofir apa digantiin gitu, tapi alhamdulillah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat itu luar biasa sekali. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Pak Haji Gofir melalui WA, yang pertama tentang kesediaan, yang kedua tentang topiknya apa. Nah, pas tentang topik itu saya agak berpikir, sebetulnya topiknya bukan itu Pak Haji Gofir, meskipun ujungnya juga akan menyinggung itu, awal dan ujungnya menyinggung itu, doa Rasulullah untuk umatnya. Tapi batang tubuhnya lebih banyak bagian yang lain terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemarin kita sudah mengadakan Maulid Nabi di sini dengan Ustadz Lancip, tetapi paling tidak masih relevan bagi kita berbicara tentang perjuangan Nabi kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari yang mulia ini. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di bagian awal saya mengingat-ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira harta yang paling bernilai yang kita miliki di rumah atau di bank atau dimanapun, apa yang paling berharga yang kita miliki hari ini? Nggak usah dijawab, Mak. Masing-masing nanti pada tahu. Repot kalau pada tahu. Repot, Pak. Ternyata ada emasnya di rumah. Ternyata ada berliannya di rumah. Padahal di dalam Islam, kalau zakat ditunaikan dengan benar, semuanya pasti tahu, Pak. Minimal amil zakat itu tahu, Pak. Jadi kalau amil zakat terima amil dari Pak Haji Gofir, sekali setahun beliau kemudian menunaikan zakatnya, katakanlah 20 juta, maka amil tinggal berhitung 20 kali 40. Ya, kan 2,5%, Pak. Maka kemudian berarti ada saving dana yang beliau miliki 20 juta kali itu yang disimpan aja, Pak. Dengan demikian ada transparansi dalam kepemilikan harta di dalam Islam. Tapi kan kita suka menyembunyikan ya, Pak. Suka nggak ingin memperlihatkan gitu. Padahal di dalam Islam itu transparan sekali. Jadi petugas pajak nggak usah sebetulnya repot-repot. Kalau zakatnya jalan itu pasti transparan. Harta dan kekayaan keluarga muslim muslimat itu pasti ketahuan, Pak. Pasti dapat. Nah, harta apa yang paling bernilai yang kita miliki, atau sebetulnya lebih tinggi lagi dalam hidup ini, apa sih sebetulnya yang paling berharga? Apa yang paling bernilai bagi kita sebagai manusia di dunia ini saja? Nah, saya tergoda menyampaikan pertanyaan ini karena memang pernah ditanyakan kepada seorang rohaniawan, seorang agamawan,
yang kebetulan non-muslim. Saya sebut saja namanya Bunda Teresa. Ini seorang wanita Katolik yang sangat populer sekali dari Kalkuta, India. Beliau ditanya oleh jamaahnya, apa sih pentingnya agama itu? Apa sih pentingnya menjadi salah satu bagian dari ajaran agama yang ada di muka bumi ini? Masyarakat modern kan biasa begitu, Pak. Karena memang ateisme menjadi bagian yang luar biasa hari ini. Nah, ateisme itu sekarang jadi agama yang nomor berapa, Pak? Nomor 3 atau nomor 4 di dunia, Pak? Jadi bukan lagi yang nomor sekian. Luar biasa. Setelah Nasrani kan Islam, Pak. Setelah itu jangan-jangan sebetulnya ateisme. Orang yang tidak beragama. Jadi itu gejala yang luar biasa sekali. Jadi ketika kita mengajak orang untuk beragama, pertanyaan sebaliknya adalah, buat apa sih beragama? Nah, jawaban Bunda Teresa ini yang sering saya pakai juga untuk menjelaskan banyak hal, terutama terkait dengan agama. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali hal-hal yang saking murahnya, saking gratisnya, tidak perlu mengeluarkan effort apa-apa, ternyata itu adalah hal yang paling mahal dalam hidup kita. Mungkin kalau ditanya apa sih yang menurut kita paling berharga, emas barangkali. Kalau ditanya berlian barangkali. Macam-macam beda-beda. Tetapi kalau ditanya agak lebih tajam, berapa lama kita bisa hidup tanpa atmosfer ini? Udara yang kita hirup itu, seandainya itu tidak ada, kalau atmosfer ini tidak ada, dan itu cukup tidak adanya itu hanya beberapa detik saja, enggak perlu 1 jam, enggak perlu 2 jam, enggak perlu 1 hari dia hilang. Buka saja di Google, Bapak dan Ibu. Hanya butuh 5 detik saja, kalau atmosfer ini hilang, kehidupan ini juga menjadi tidak ada. Kita ini juga menjadi tiada jadinya. Jadi kata Bunda Teresa, ini mohon maaf saya mengutip beliau ya Bapak dan Ibu. Terkadang agama itu seperti itu. Seperti hawa ini, seperti atmosfer ini, seperti udara yang kita hirup karena gratis, Pak. Nggak ada kos yang kita keluarkan untuk kemudian mengkonsumsi udara itu. Jadi nggak peduli saja, sehingga sepertinya tidak berharga. Padahal 5 detik saja dia tiada, kita juga turut tiada. Jamaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran Bunda Teresa terhadap agama ini yang dia analogikan mungkin tidak begitu tepat juga. Yang dia analogikan dengan atmosfer itu. Saya ingin menjelaskan satu hal tentang topik yang terkait dengan Maulid Nabi kita ini. Kita mengadakan Maulid Nabi bertahun-tahun dan setiap tahun kita bersalawat setiap hari. Pengagungan pemuliaan kita kepada baginda Rasulullah SAW luar biasa sekali. Tapi jamaah yang semoga dimuliakan Allah, terkadang dia baru terasa sangat bermakna kalau coba kita tiadakan. Kalau kata orang kampung Pak Syaukani, sudah tiada baru terasa. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak ada di dalam sejarah peradaban manusia, kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada di dalam sejarah peradaban manusia, seperti apa wajah peradaban manusia kita hari ini? Ada satu judul buku yang hampir saya juga terinspirasi dari buku itu. Wajah dunia tanpa Islam. Jadi bagaimana kita menjawab kalau Rasulullah tidak lahir dan beliau tidak diangkat jadi nabi, nabi terakhir, wajah dunia ini seperti apa? Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjawab itu?
Kalau atmosfer tadi tidak ada, 5 detik kita kemudian menjadi tiada. Nah, bagaimana wajah dunia ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita agungkan menjadi baginda penghulu dari seluruh manusia-manusia terbaik di muka bumi ini dalam sejarah manusia. Beliaulah penghulunya. Tapi coba kita berandai-andai kalau beliau tidak ada, wajah kemanusiaan kita seperti apa? Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawaban pertama kita adalah berarti agama kita ini tidak ada. Ini mengandai-andai ya, jemaah semoga dimuliakan. Untuk kemudian merasakan betul betapa bermaknanya hadirnya beliau sebagai Nabiullah, hadirnya beliau sebagai Rasulullah bagi kita. Tentu saja yang pertama sekali adalah agama ini nggak ada yang membawanya, karena yang membawanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama monoteisme dalam sejarah yang kita ketahui sampai hari ini kan hanya ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, dan yang ketiga Islam. Kalau agama yang ketiga ini tidak ada yang membawanya, karena Rasulullah tiada, karena Nabi Muhammad tidak ada, maka yang tersedia cuma ada 2 agama monoteisme. Kira-kira Haji Gofir, kalau Islam tidak ada, monoteisme yang 2 itu kira-kira agamanya apa Pak Gofir? Ini sekali lagi berandai-andai agar kita kemudian menghargai, memaknai betul betapa pengagungan kita itu luar biasa kepada Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, agama Islam tidak ada, maka agama monoteisme yang ada cuma ada 2, Yahudi dan Nasrani. Kira-kira Pak Syokani agamanya apa? Iya, kalau Yahudi dan Nasraninya juga sampai ke Indonesia dan dominan di Indonesia. Kalau tidak, Pak Alan ya, saya udah lama gak ketemu dengan Pak Alan. Agama kita kira-kira apa ya Pak Alan ya? Mungkin masih agama tradisional kita. Mungkin masih agama nenek moyang kita dulu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama monoteisme yang 2 sebelum agama Islam, bukankah kita juga tidak bisa menerimanya? Karena itu tidak lagi monoteisme yang sesungguhnya. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Wa qalatil nasara Al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Uzair sebagai anak Allahnya. Memang yang diajarkan Nabi Musa adalah sama kalimat tauhid. Tapi dalam perkembangan berikutnya Uzairlah yang kemudian menjadi putra dari Allah yang mereka yakini itu. Al-Masih juga begitu. Tidak lagi sekedar sebagai Nabiullah, tetapi kemudian justru berubah menjadi bagian dari 3 Tuhan itu. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya agama kita mungkin yang paling dominan itu Nasrani ya. Karena Nabi Muhammad tidak ada, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Karena yang dominan kan kalau di Indonesia Nasrani. Ternyata kita ini Nasrani semua Pak. Perkembangan AI hari ini luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu buka ChatGPT. Tanya sama ChatGPT. Kan sudah ada yang lihat di YouTube kan Pak? Tanya sama ChatGPT. ChatGPT, coba jawab pertanyaan saya. Yang namanya Yesus itu Nabi atau Tuhan? Apa jawaban ChatGPT? Nabi Pak, bukan Tuhan.
Jadi nggak perlu manusia yang jawab, ChatGPT saja sudah menjawab bahwa Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Bayangkan kalau Rasulullah tidak ada. Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu agama kita apa sesungguhnya hari ini. Beda-beda barangkali agama kita. Jamaah kita nggak di sini barangkali. Lain-lain semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, sekali lagi tentu seandainya. Sama juga dengan seandainya kalau atmosfer ini tiada, kita juga jadi tiada. Kalau udara ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam jangka 5 detik, kita juga menjadi tidak ada. Ini mudah-mudahan setelah saya ngomong ini kita menghargai atmosfer, menghargai udara yang bersih dan seterusnya. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi Muhammad tidak ada, pembawa risalah Islamiyah ini tidak ada, maka kemudian dengan demikian Al-Qur'anul Karim tidak sampai kepada kita. Kitab suci Al-Quranul Karim itu tidak sampai kepada kita. Maka kitab suci yang menjadi agama samawi itu hanya ada 2. Taurat dan Injil. Apa kemudian efeknya bagi peradaban kita? Sejarah peradaban manusia tidak akan disertai dan diiringi oleh kalamullah. Sejarah peradaban manusia akan menjadi sangat sekuler sekali. Karena memang Injil dan Taurat tidak bisa diterima lagi sebagai kalamullah. Karena memang sudah bercampur baur. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah semoga dimuliakan Allah, dalam struktur keyakinan Nasrani misalnya, itu sebetulnya mirip dengan kita, cuman dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika Yesus naik menjadi Tuhan, maka sahabatnya menjadi nabi. Maka perkataan sahabatnya itu seperti hadis bagi kita. Itulah perbedaannya dengan kita. Bagi kita perkataan sahabat bukanlah hadis, kaul sahabat saja. Itu bedanya. Ketika Yesus kemudian diyakini sebagai Tuhan, sahabatnya, sahabat-sahabat dekatnya itu jadi nabi, Pak. Perkataan Nabi itu sama dengan posisi hadis bagi kita. Itulah yang kemudian dibantah oleh ChatGPT tadi kan. Nggak perlu kita bantah-bantah repot-repot lagi Pak sekarang. Cukup ChatGPT yang menjawab. Nggak usah repot-repot berdebat lagi tentang hal itu. Dengan demikian, kalau Taurat, ya, Injil dan Zabur itu tidak bisa lagi diterima sebagai kalamullah secara utuh, secara keseluruhan, artinya sejarah peradaban manusia akan berjalan dengan sekuler sekali. Tidak ada kalamullah, tidak ada suara Allah yang kemudian mengiringi sejarah perjalanan peradaban manusia ini. Tidak ada yang meneriakkan keadilan ketika kezaliman muncul. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Belanda datang menjajah kita, coba perhatikan dan kita ingat-ingat kembali sejarah kebangsaan kita. Dari Aceh sampai ke Papua, sebetulnya gerakan perlawanan itu dari kekuatan mana sebetulnya? Energinya dari mana? Mulai dari Tengku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, Sultan Nuku di Maluku sana, Antasari di Banjar. Perlawanan terhadap ketidakadilan itu selalu muncul dari nilai-nilai yang bersumber dari ajaran dan kekuatan spiritualitas yang dasarnya adalah dan diyakini 100% itu kalamullah. Karena kita yakin betul 100% ayat suci Al-Quran itu adalah betul-betul kalamullah.
kalau Rasulullah tidak ada? Kekuatan apa yang kita miliki untuk menghantam ketidakadilan itu, Pak? Karena kita punya Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini sampai ke hari akhirat nanti. Kalamullah. Kita bisa melakukan perlawanan terhadap kekuatan apapun dan kita berani berjihad karena kita memiliki sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita harapkan di muka bumi ini. Dan itu kekuatan itu bersumber dari kitabullah. Kalau Rasulullah tidak ada, apa Pak kekuatan kita? Disitulah kemudian kita bisa memaknai kehadiran keberadaan lahirnya Nabi Muhammad. Itu menjadi sangat bermakna bagi kita sampai saat ini. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua. Yang pertama, agama kita mungkin beda-beda, nggak tahu mungkin agama kita seperti apa. Dan yang kedua, kitab suci kita juga apa. Yang ketiga, jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah tidak ada, maka kemudian gambaran agama, kalau kita beragama, kalau agama monoteis yang ada itu cuma Yahudi dan Nasrani, jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Bosnia Herzegovina dulu, saya lupa tahun berapa Bosnia itu merdeka, yaitu Alija Izetbegovic, saya punya bukunya dulu. Itu dia menggambarkan wajah Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya dia sederhanakan. Yahudi itu adalah agama yang sangat rasionalistik sekali, yang sangat filosofis sekali. Agama yang sangat legalistik dan sangat formalistik sekali. Agama yang kalau pipi kanan ditampar, maka kemudian kita juga punya hak untuk menampar pipi kanan atau pipi kiri saudara kita itu. Mata dibalas dengan mata, darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Sangat legal formalistik sekali. Gambaran agama Yahudi itu sebetulnya agak mudah bisa dilihat di dalam Indonesian Lawyers Club. Logika bermain-main di situ dan kita bingung sendiri mana yang benar. Itu gambaran dari agama Yahudi, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Agama Nasrani adalah agama yang kalau pipi kirimu ditampar, maka berikanlah pipi kananmu. Ini adalah gambaran agama yang sangat mistikus dan fatalistik sekali. Artinya, agama yang penuh dengan kasih sayang dan kemudian tidak memiliki energi dan kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap ketidakadilan. Nah, Alija Izetbegovic menjelaskan kepada kita, Islam adalah agama yang kemudian dua-duanya musaddiqal lima baina yadai. Agama yang sebetulnya juga merangkum apa yang menjadi inti dari agama Yahudi dan juga Nasrani. Nah, di dalam Islam itu kalau kisas ya Pak ya. Kisas itu kalau kita dibunuh oleh orang lain saudara kita, maka kemudian kan juga dibunuh Pak. Tetapi kemudian di ujungnya memaafkan kan lebih baik. Jadi dua-duanya di dalam agama Islam kita ini Pak. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, maka agama-agama dunia tidak hanya sekedar Yahudi dan Nasrani. Agama-agama yang ada sebetulnya juga modelnya seperti itu. Jadi pilih yang mana sebetulnya? Agama Islam lah. Oleh karena itu juga banyak salah paham tentang Islam Pak. Karena ini adalah agama yang komplit sekali. Agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu. Jadi ini yang kesempurnaannya itu justru mudah orang untuk salah paham. Asyidda'u 'alal kufar. Kan begitu Pak. Rasulullah begitu. Ruhama bainahum. Kita bisa sangat keras kok terhadap orang-orang yang kafir itu. Rasulullah sampai mengusir dari Madinah.
Tetapi ketika semuanya tidak berkhianat, semuanya setia kepada perjanjian, Rasulullah menjaga agama-agama yang berbeda dengan kaum muslimin itu. Nabi Muhammad kemudian menjaga perdamaian itu dalam piagam Madinah itu. Tidak boleh ada kemudian agama-agama lain direndahkan, dijamin oleh Rasulullah. Tapi ketika ada pengkhianatan, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kemudian wajah dunia adalah wajah yang penuh dengan ekstremitas. Wajah dunia yang tidak bisa kemudian menjembatani ekstremitas itu. Wajah dunia yang tidak bisa mengayun dalam satu pendulum bahwa kita dalam mengharapkan keadilan itu di samping juga penuh dengan kasih sayang, penegakan hukum juga sangat penting sekali. Jadi jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadi makna yang terdalam bagi kita tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya beliau sebagai Nabiullah, sebagai manusia yang paling agung. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan beliau saya baca Anne Mary Schimmel dalam sebuah bukunya, dan Muhammad adalah utusannya. Dia memberikan statement yang menurut saya membuat kita juga cemburu sekali. Dia non-muslim, tetapi dia fasih betul bisa berbicara tentang sirah nabawiyah, sangat detail sekali, dan dia bikin buku tentang Nabi Muhammad. Dan dia bilang, saya mencintai dan sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia non-muslim, buku-bukunya tentang Islam banyak sekali. Dan dia adalah tokoh yang kemudian salah satu di antara sedikit non-muslim di Jerman yang bisa menjelaskan kesalahpahaman masyarakat Eropa tentang Islam. Jadi non-muslim yang menyuarakan Islam dengan cara yang tepat, dia tidak beragama Islam. Memang bicara Islam itu jadinya hidayah ya Pak ya. Karl Strenbrink juga gitu, itu peneliti tentang pesantren di Indonesia juga ngomong begitu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau Nabi Muhammad tidak ada, maka kemudian bagaimana sejarah peradaban manusia? Hari ini seluruh kehidupan kita itu ditata atas bangunan epistemologi, atas bangunan ilmu pengetahuan barat, hampir semuanya. Seluruhnya Bapak Ibu jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima itu. Ini abad teknologi. Ini abad sains. Ini abad IT, ini abad digital, dan semua kita bisa terima itu. Semua kita mengadop itu, receive terhadap itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk mengimbangi sekularisasi keilmuan yang kemudian secara jelas itu mendompleng di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu. Dan kalau kita lihat sejarah, bayangkan jamaah semoga dimuliakan Allah, dan ini paradoks sekali. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu ummi, dan memang beliau nggak bisa tulis baca. Tetapi sejarah peradaban keilmuan itu sangat tergantung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga diungkapkan oleh Montgomery Watt, seorang orientalis, kebetulan juga dari Jerman, yang kemudian mengakui seandainya tidak ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam, maka kemudian orang sudah lupa terhadap sejarah filsafat Yunani. Siapa tokoh yang kemudian mengangkat kembali sejarah filsafat Yunani itu setelah dikubur dalam-dalam oleh sejarah gereja
dalam abad yang gelap gulita itu. Itu sejarah sangat berutang budi kepada Al-Kindi, kepada Al-Farabi, kepada Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Inilah tokoh-tokoh yang menggali kembali kuburan. Kalau bapak-bapak dan ibu pernah nonton film In the Name of the Rose, itu Sean Connery, itu tahun 80-an ya Pak, itu film lama sekali. Itu menceritakan tentang itu. Dalam abad kegelapan gereja itu tulisan-tulisan Aristoteles itu tidak boleh dibaca Pak. Bagi orang yang membaca, itu muncul satu gambaran yang mistik, siapa yang baca mati, siapa yang baca mati. Karena dikasih racun Pak di lembaran-lembarannya itu. Jadi dengan demikian, memang ada pembunuhan karakter terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan pada zaman kegelapan Eropa itu. Dan Eropa baru bangkit kembali setelah membaca karya-karya Al-Ghazali. Eropa baru bangkit kembali setelah tahu dan mengerti tentang filsafat Aristoteles, Plato, Socrates, setelah diungkap kembali oleh Ibnu Rushd. Perdebatan Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali itu kemudian menjadi perdebatan di Eropa setelah itu. Muncul Thomas Aquinas, Augustinus, dan lain sebagainya. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang seperti itu, kemudian sebetulnya titik sumbu utamanya adalah seorang anak manusia yang ummi. Seorang anak manusia yang tidak bisa tulis baca. Dialah yang menggerakkan motor perkembangan ilmu pengetahuan itu. Bukankah yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang apa, tapi tentang literasi. Karena itulah yang menjadikan kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Tadi saya sampaikan, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak bisa mengkritisi sains modern ini. Tetapi karena kita memiliki Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita bisa mengkritisi sains modern ini. Tidak semua batang tubuh sains modern itu bisa kita telan mentah-mentah. Karena nggak semuanya cocok dengan kita. Dan Alhamdulillah jamaah semoga dimuliakan Allah. Dengan semangat inklusif dalam sejarah Islam kontemporer hari ini, kita tidak menolak sains modern dari Barat itu. Kita terima, tetapi kita menerima bukannya tanpa reserve. Kita menerima dengan kritikan. Kita juga menerima dengan beberapa pandangan yang dalam hal tertentu berbeda. Jadi oleh karena itu jamaah semoga dimuliakan Allah. Contoh yang paling dekat adalah tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme itu sekarang mulai dimunculkan ekonomi yang meskipun prakteknya pada beberapa bank syariah sendiri itu juga jadi namanya juga dalam learning process Pak dan Ibu. Dalam proses belajar pasti juga akan ada protes, kritik dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah imbangan terhadap disiplin ilmu ekonomi yang sangat kapitalistik, yang sangat materialistik, yang kalau ingin maju dalam satu usaha, bunuhlah usaha teman kamu yang lainnya. How to kill them. Jadi marketing yang paling hebat adalah bagaimana kita mampu membunuh saingan kita dan kemudian kita bisa menguasai pasar itu secara monopolistik. Di dalam Islam kan bukan itu Pak. Fastabikul khairat. Justru doa kita adalah mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maju bersama-sama. Bukan how to kill them. Kalau saya bersaing dengan saudara saya, maka saya ingin dia juga tumbuh besar, saya insya Allah juga tumbuh besar. Tapi dalam perspektif Barat, kalau ingin maju, maka kemudian bunuh lawanmu yang lain. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengorbankan segala-galanya untuk perjuangan agama ini. Tidak hanya nyawa, tidak hanya harga diri, beliau juga pernah diletakkan tai di kepalanya dan kemudian anaknya menangis mendapatkan itu di rumah. Beliau tenang saja. Beliau justru menasihati putrinya. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Dalam satu waktu, baru saya sampai kepada topik yang hanya 1-2 kalimat saja saya sampaikan. Doa Rasulullah untuk umatnya.
Itu ayat yang saya baca tadi adalah salah satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan kemudian beliau menangis. Perjuangan beliau yang seperti itu dan apa yang kita rasakan, seandainya beliau tidak ada, maka kemudian wajah kita seperti agama kita apa yang kita anut hari ini, maka dalam perjalanan hidup beliau pernah menangis, meneteskan air matanya setelah membaca beberapa ayat. Salah satunya adalah yang kami bacakan tadi, Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini adalah sebetulnya doa Nabi Isa, tapi setelah itu beliau meneteskan air matanya. Jika engkau mengazab mereka, ya kata Nabi Isa, menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau menangis dan kemudian Allah mengutus malaikat untuk bertanya, meskipun Allah maha tahu tapi mengutus malaikat. Kenapa Muhammad menangis? Nabi Muhammad menangis, kemudian ditanya oleh malaikat. Beliau hanya menjawab singkat saja, nasib umatku, nasib umatku, nasib umatku. Karena memang umat-umat Nabi sebelumnya banyak dapat siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya diberikan oleh Rasulullah untuk kita. Semuanya diberikan untuk kita, tetapi beliau juga tidak pernah lupa untuk mendoakan kita. Beliau justru meneteskan air mata pada saat ingat nasib umatnya, karena tidak ingin umatnya seperti nasib umat-umat sebelumnya yang banyak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad tidak hanya sekedar menjadi manusia tauladan, tetapi betul-betul contoh terbaik dari manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Dan itu insya Allah tidak hanya sekedar menjadi ucapan lisan kita dalam salawat kepada Nabi Muhammad. Pengagungan terhadap beliau tidak hanya datang dari muslim, tapi dari non-muslim pun juga muncul. Dan sering sekali kita dengar itu, sehingga kemudian apa yang kami jelaskan pagi hari ini, seandainya beliau tidak ada, mudah-mudahan semakin menguatkan rasa cinta, rasa sayang, pengagungan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas luar biasa kajian pagi ini. Terima kasih Mas. Baik hadirin, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin gimana? Kita jawab kan? Ya, kita jawab. Sebelum kita masuk ke sesi jawab, saya ingin menyampaikan kepada para jamaah semuanya. Kami ingin menyampaikan kepada jamaah semuanya di bulan September ini, siapa jamaah yang punya rezeki, saya mohon untuk menjadi donatur dana sosial di Masjid At-Taqwa. Mari kita berbagi kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan, karena dana sosial ini saya rasa sangat dibutuhkan oleh saudara kita, karena saudara kita di sekitar kita
banyak yang membutuhkan dari dana sosial ini, yaitu yang akan diberikan beras. Dan di bulan ini masih ada kesempatan, karena ini baru tanggal 22, dan di tanggal 28 nanti kita akan berikan beras semuanya, dan kita akan bagikan kepada saudara-saudara kita, dan saldo akan kita kosongkan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang kurang paham dan kurang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, silahkan untuk mengacungkan tangan dan saya akan mendekat. Oh iya, kirain tadi gini-gini, gak usah jawab begitu. Karena saya belum mempersilahkan. Kaget tadi saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali Pak Reja ini. Kehadiran Nabi Adam ke bumi itu adalah skenario Allah. Kedatangan agama Yahudi, Nasrani, Islam juga skenario Allah. Kehadiran kita di bumi ini, kelahiran kita itu gak salah 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dunia ini, itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan situ semua telah ada ketentuan dan takdirnya kita. Pertanyaannya, apa peran manusia, peran kita di sini? Terima kasih. Ya, silakan Mas. Peran kita ya tadi. Terima kasih Pak Haji Razul. Ini pertanyaan yang sulit ya, yang kalau Pak Haji Razul tuh nanya selalu sulit. yang tidak selalu bisa terjawab dengan baik. Tapi pertanyaan yang baik itu memang merangsang kita untuk berpikir lebih jernih lagi. Jadi ini adalah teman diskusi yang sangat baik sekali, Pak Haji Razul yang saya hormati. Semuanya itu sudah skenario Allah, sudah di Lauh Mahfuz sudah tertulis semua. Nah, itu juga sebuah pertanyaan yang bisa diarahkan kepada apa yang kami jelaskan tadi lah. Memang itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, ngapain dipertanyakan kembali? Seandainya Rasulullah nggak ada misalnya, seandainya Nabi Muhammad nggak ada, itu kan sudah tertulis. Sebetulnya pertanyaan Pak Haji Razul bukan itu, tapi itu hanya sebuah cara saja untuk menjelaskan betapa kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau engkau mengikutiku, maka berarti engkau mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya agak lupa nama orientalisnya, tapi dia bilang begini, apa yang dilakukan oleh Muhammad selama di Madinah dan di Mekah itu sebetulnya too modern. Di Mekah dan di Madinah ya, itu sebetulnya terlalu modern untuk masyarakat Arab pada saat itu. Itu adalah fikiran-fikiran, misalnya dia tidak menurunkan kekuasaan kepada anaknya, ya kan Mbak? Jadi ketika Ansar dan Muja yang kemudian setelah Nabi wafat ada sedikit konflik sedikit, tapi kemudian terselesaikan dengan baik, pendekatan musyawarah itu kan sebetulnya transformasi besar, itu sebetulnya perubahan loncatan yang besar sekali. Pengikisan perbudakan itu loncatan peradaban yang besar sekali. Penghargaan dan pemuliaan terhadap wanita itu juga loncatan yang besar sekali. Penghargaan terhadap manusia tanpa melihat rasnya itu loncatan peradaban yang, bayangkan Bapak dan Ibu, kira-kira tahun 1950 itu di Amerika Serikat kalau ada orang negro yang mau ikut kuliah pun juga belum boleh masuk di dalam ruangannya. Kuliahnya di luar kan Pak.
Jadi begitu sebetulnya. Amerika yang sangat modern itu belum begitu lama modernnya, Pak. Tahun berapa orang-orang negro di Amerika itu punya hak memilih, Pak? Cek saja di Google. Belum lama, Pak. Baru pada abad modern ini, Pak. Kapan mereka punya hak memilih mencoblos itu, Pak? Di dalam Islam nggak ada lagi itu urusan, kan, Pak. Dan itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Muhammad manusia dihargai karena kemanusiaannya, bukan karena kulitnya, bukan karena bahasanya, bukan karena laki atau perempuannya, dua-duanya dihargai. Sehingga disebutlah too modern. Terlalu maju, terlalu modern untuk masanya. Nah, terus apa yang mau kita lakukan sekarang? Contek saja Nabi. Ikuti Nabi, maka kita kemudian mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Haji Razul, saya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Haji Razul. Insya Allah ini menjadi motivasi bagi kita dalam Maulid Nabi ini. Bagaimana cara Rasulullah berdakwah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan Islam. Dan yang terakhir, sebagaimana yang saya ungkap di ujung, maka doa itu memang tidak hanya untuk diri kita sendiri. Rasulullah berdoa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Rasulullah berdoa untuk umatnya. Maka kita juga jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Marilah kita juga berdoa untuk kebersamaan kita, untuk jamaah kita. Hubungan kita tidak semuanya kadang-kadang baik. Tetapi dalam konteks jamaah, dalam konteks dakwah, dakwah itu agak sedikit berbeda dengan politik. Politik itu mudah mencari musuh. Dakwah itu sebetulnya tugasnya adalah merangkul musuh untuk jadi teman. Jadi semuanya kemudian dan itu kerja dakwah itu lebih berat daripada kerja politik. Kerja politik itu mudah membentur-benturkan, tapi kerja dakwah yang terbentur-bentur itu kemudian dirangkul. Rasulullah seperti itu. Dia dari kabilah mana, dia dari suku mana, dia dari Rasulullah tidak melihat sama sekali. Anak saya, lau annal Fatimata sarakat laqata'tu yadaha. Kalau anak saya juga mau mencuri dia, saya potong tangannya. Nah, kalau anak saya fufu papa kan repot juga, Pak. Rasulullah mengeluarkan statement itu untuk memberikan garansi beliau mampu bersikap adil walaupun terhadap orang yang paling dekat terhadap dirinya sendiri, walau ala anfusihim, walaupun terhadap dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, hal yang paling sederhana, sesederhana-sederhana yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan Haji Razul adalah, terus apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mari kita contoh Rasulullah. Pergerakan dari Mekah ke Madinah, beliau bikin Quba, masjid. Kita juga begitu dulu di sini. Haji Razul memulainya sejak tahun 1996, ya Pak ya. Nah, kemudian kita membangun jamaah sebagaimana Rasulullah juga membangun itu. Meskipun kemudian ada muhajirin dan ansar, kita juga sama. Kan ada orang kampung dan ada orang komplek. Ingat Haji Sirman dulu ya Pak ya. Jadi ada saudara-saudara kita yang juga nggak semuanya orang komplek. Kita juga membangun persaudaraan itu tanpa melihat ini orang komplek atau orang kampung. Menurut saya di Sawangan Elok, garis batas demarkasi antara orang komplek dan orang kampung itu agak kabur. Karena kita bisa beradaptasi dengan baik. Karena bertahun-tahun dulu RW kita, kalau yang sebelah sini itu RW-nya Haji Firman terus. Ya kan Pak ya, jadi itu menunjukkan kita nggak pernah punya sekat-sekat yang terlalu berlebihan. Jadi yuk kita bikin seperti benteng, kan sekarang banyak tuh real estate yang kemudian menjadi terisolasi dari lingkungannya Pak. Mungkin dari segi keamanan kita bermasalah bareng, oh nanti banyak orang lain. Tapi dari sisi yang lain, komplek kita ini sangat ramah dengan lingkungannya. Ya, ke arah sana kita bangun dulu jembatan meskipun, tapi itu juga membangun bukan hanya jembatan fisik Pak, tapi juga jembatan sosiologis, juga jembatan kejiwaan kita dengan. Jadi Rasulullah kan begitu, membangun hubungan dengan semua dengan sangat baik tanpa membeda-bedakan kondisi,
sosial, kondisi ekonomi. Bahkan beliau ditegurkan oleh Allah ketika kemudian abasa wa tawalla, ketika beliau berpaling dari seorang yang buta, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Haji Razul, mari kita bersama-sama, saya pikir yang sesederhana-sederhana jawabannya adalah yuk kita contoh aja Nabi Muhammad, itu adalah sebaik-baik contoh yang kita miliki. Terima kasih, karena waktu sudah cukup dan tidak memungkinkan untuk pertanyaan berikutnya. Kita menuju acara selanjutnya, yaitu ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Ini permintaan ini. Ya. Gimana? Itu aja. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.